Sebaliknya kita ingin memperjuangkan juga yang hak-hak bisa diberikan oleh pengusaha tanpa membuat rakyat marah. Ini kejadian yang saat ini ada. Prinsipnya negara memegang hal yang terkait dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penggunaan tanah oleh pengusaha harus memenuhi fungsi sosial tanah yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Kalau toh monopoli itu terlihat nyata dan membuat kecemburuan dan kemarahan rakyat di sekitar lahan yang ada, kita punya kok prinsip-prinsip seperti land reform misalnya. Land reform pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria. Kita bisa atur hal-hal yang menyangkut nanti di blur belakangnya yang menyangkut pencabutan atau pengaturan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Dan dalam konteks lebih luas, Undang-Undang PA mengandung prinsip itu. Ya. Bagaimana prinsip fungsi sosial tanah ini menekankan hak-hak atas tanah, artinya penggunaan tanah harus sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, terutama juga masyarakat di sekitar lahan tersebut. Penguasaan tanah negara memiliki wewenang untuk mengatur penguasaan dan penggunaan tanah. Ini jelas sekali memberikan kewenangan pada Pak Menteri dan jajaran sampai ke Kanwil dan Kantah itu begitu confidence untuk membereskan persoalan-persoalan yang ada. Kami berharap rapat-rapat akan memberikan jawaban yang lebih memberikan kepuasan atau menjawab sekali lagi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang masih melihat DPR ini hanya ecek-ecek. DPR ini rapatnya hanya seremonial, prosedural. Apa? Etok-etok, pura-pura. Nanti di belakangnya kong kali kong. Ya, sama berbagai korporasi. Ya. Nggak ada keputusan yang direct langsung ke rakyat. Misalnya, dari 29 juta bidang tanah yang belum terdaftar, seperti Pak Menteri sampaikan. Apa strategi percepatan sampai 126 juta? Supaya benar-benar tercapai tahun ini. Langsung turun ke teknokratik dan Pak Menteri. Berat gitu kan. Sampai ke kanwil-kanwil harus ngapain. Kantah-kantah harus ngapain. Terus targetnya tahun ini kudu selesai. Ya, yang 2,9 juta ini. Ya. Juga tadi sertifikat wakaf baru mencapai 50%. Apa hambatan terbesar? Apakah ada di kementerian atau di justru lembaga-lembaga yang harus mendaftarkan? Untuk tanah ulayat terbit 57 HPL dari 18 kesatuan adat. Bagaimana Pak Menteri mekanisme percepatan sekaligus hak masyarakat adat agar tidak terpinggirkan? Yang ini luar biasa ini. Tadi disebutkan bertahun-tahun tinggal di dalam kawasan hutan, sekarang masuk di dalam hutan lindung. Lagi piye sih? Ya. Tentang hal yang terkait paparan Pak Menteri tata kelola industri sawit. Dari 537 perusahaan sawit ada 64 entitas atau 48 entitas atau 84.000 hektar masih berada di kawasan hutan. Kita juga pengen strategi ini. Bagaimana penyelesaiannya? Tanpa merugikan negara dan masyarakat. Banyak entitas belum menyerahkan tadi. File tadi Pak. Sehingga statusnya tidak jelas apakah ada sanksi atau tenggat waktu yang tegas untuk perusahaan sawit ini. Apa peran Kementerian ATR BPN dalam mendorong transparansi perizinan sawit agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kawasan hutan? Kalau yang ZNT sudah diuraikan tadi oleh Pak Dedi Yusuf, kemudian
tentang kasus-kasus tanah. Pak Menteri juga sudah menyampaikan, saya kira akan ada penyelesaian secepatnya terkait dengan Hotel Sultan, kemudian tadi pagar laut sudah disampaikan, PT Nirwana, PS Masyarakat di Serdang juga sudah hadir ke sini. Kemudian terkait dengan kawasan hutan, apakah langkah konkret dari Kementerian ATR BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk terus terang kita juga rapat-rapat dengan kawan-kawan Kanwil, kawan-kawan Kantah, dan kawan-kawan pemerintah kota, kabupaten, provinsi, seperti kita di Kalimantan Barat, seperti kita di Jambi, Aceh, perlu penyederhanaan prosedur mengenai pelepasan kawasan hutan yang tumpang tindih dengan tanah masyarakat, Pak Menteri. Perlu ada rapat koordinasi ini antara Pak Menteri dengan kawan-kawan Kementerian Lingkungan Hidup yang saat ini kok prosedurnya terlalu berbelit dan panjang, akhirnya tidak terselesaikan secara cepat. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita berharap rapat-rapat ini selalu berkelanjutan antara kesimpulan rapat-rapat sebelumnya yang kita sudah agendakan di Komisi 6, Komisi 2, kesimpulan rapat 19 Mei 2025 dengan Pak Menteri kita sudah sampaikan, di mana Komisi 2 juga sudah membuat kesimpulan rapat di tanggal 23 Januari, juga 15 Juli, juga rapat 4 Maret, baik itu langsung dengan Menteri, dengan Pak Dirjen, dan juga dengan rapat RDPU dari stakeholder atau masyarakat yang hadir ke sini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.